Oke guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya ya, agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Enjoy the video. Halo Giwars, kembali lagi di podcast SMK Galang Insan Mandiri. Nah, hari ini kita bersama Bu Anastasia Wulantri Depari, merupakan salah satu guru dari jurusan Kecantikan dan Spa yang sudah menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Medan jurusan Tata Rias. Nah, Bu Ana sendiri sudah banyak mengikuti seminar-seminar dari bisnis pariwisata dan juga event-event industri yang berhubungan dengan kecantikan. Nah, hari ini kita akan kulik-kulik tentang kecantikan dan spa di SMK Galang Insan Mandiri. Halo Bu Ana. Halo. Ini salah satu gurunya ya teman-teman dari jurusan Kecantikan dan Spa. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang nih Bu soal kecantikan di dunia pendidikan. Nah, saya mau tanya nih sama Ibu, bagaimana nih Ibu memandang kecantikan sepengetahuan Ibu selama terjun di dunia pendidikan, khususnya bagian kecantikan? Tentunya sangat banyak perubahan ya. Dari mulai mungkin dulu waktu saya masih masa kuliah, praktek, kemudian kosmetik yang digunakan, dengan yang sekarang tren-tren yang sudah banyak warawiri di mana-mana ya di media sosial, banyak sekali perubahannya. Dan untuk di pendidikan pun yang dulunya dia itu terpisah antara rambut dan kulit, kemudian digabung lagi rambut dan kulit, dan sekarang sudah nambah jurusan Kecantikan dan Spa. Jadi sangat banyak sekali perkembangannya. Nah, tadi Bu sampaikan ada kulit, rambut, mungkin nail art, dan sekarang udah tambahan spa. Nah, khususnya di SMK Galang Insan Mandiri, skill apa saja nih yang diajarkan kepada anak-anak untuk kecantikan dan spanya? Kalau untuk kejuruannya, sesuai dengan kejuruannya, itu lebih ke perawatan di bidang spanya. Tapi kebetulan kalau karena kita punya TEFA, jadi mereka juga diajari mengenai rambut dan kulitnya juga. Jadi semua dipelajari dari mulai perawatan rambut, perawatan kulit, nail art, manicure, pedicure, pewarnaan rambut. Kemudian nanti mungkin juga akan nanti kita pelajari tentang pelurusan, itu semua nanti juga akan kita pelajari. Berarti tidak hanya cuman yang terlihat di luar aja ya Bu, bahkan untuk spanya, pijatnya juga diajarkan kepada anak-anak? Iya, kalau spa itu memang fokusnya kan kita di spanya. Jadi itu nggak mungkin terlewatkan. Nah, tambahannya lah nanti kan, karena kita punya TEFA, jadi nanti untuk rambutnya juga akan kita pelajari. Oke, baik. Nah, kita lihat mungkin jurusan Kecantikan dan Spa ini merupakan jurusan baru di SMK Galang Insan Mandiri ya Bu. Dan mungkin di Kota Binjai ada beberapa sekolah yang juga sama jurusannya. Nah, terdapat tidak miskonsepsi kepada anak-anak atau kepada khalayak umum tentang jurusan Kecantikan dan juga Spa? Iya, kebetulan saya sedikit menambahin ya. Kalau untuk jurusan yang fokusnya di Kecantikan dan Spa itu hanya di sekolah kita sebenarnya, di SMK Swasta Galang Insan Mandiri. Kalau yang lain itu dia lebih ke jurusan TKKR-nya. Iya, karena jurusan kecantikan ini terbagi dua sekarang Bu. Konsentrasinya itu ada di TKKR, satu lagi ada di Kecantikan dan Spa. Kalau untuk TKKR itu memang kebanyakan SMK itu TKKR. Kalau untuk Kecantikan dan Spa itu lebih beauty terapinya itu hanya di sekolah kita, di Galang Insan Mandiri. Nah, kalau untuk miskonsepnya itu sebenarnya lebih ke orang tua sih, karena mungkin orang tua menganggap ngapain sekolah kecantikan, mikirnya kan itu lebih ke salon-salon, ngapain nanti kursus juga bisa gitu ya kan. Padahal sebenarnya kalau mereka dari SMK sudah mengambil kejuruan kecantikan, itu satu, mereka kan mendapat ijazah yang langsung disahkan oleh BNSP. Menteri Pendidikan, ya kan. Kemudian mereka dapat sertifikat PKL yang sudah terjun ke industri langsung. Nah, sementara kalau mereka hanya kursus, itu mereka hanya mendapat sertifikat dari lembaga kursusnya. Itu bedanya di situ sih sebenarnya. Jadi lebih menguntungkannya itu, ya ngapain mereka 2 kali kerja ya kan? Tamat sekolah kursus lagi. Sementara ada yang bisa sekolahnya langsung gitu. Jadi ngapain 2 kali kerja? Itu sih lebih miskomunikasinya ke situ. Karena mungkin ada beberapa ya, mungkin saya juga nggak bilang salon mana, atau mungkin karena ada beberapa salon itu yang menunjukkan hal negatif, jadi orang tua mungkin nanti kamu begitu nanti kalau kamu di salon. Nah, sementara kalau di pendidikan ini kan nggak semuanya sama ya kan dengan salon. Dan kalau salon itu pun mungkin
itu kan karena orangnya, bukan karena kecantikannya yang salah ya kan. Nah itu sih lebih miskomunikasinya di situ, orang tua mungkin belum begitu paham. Apa hanya di miskonsi dari sisi orang tua Bu atau dari sisi lain? Kalau sejauh saya menggeluti ini memang hanya konsepnya di orang tua sih. Banyak anak yang kepengen ngambil jurusan kecantikan, tapi orang tuanya itu mungkin lebih mikir, ah udahlah nggak usah lah ngapain, nanti tamat kursus aja gitu. Lebih ke situnya sih. Berarti salah satu miskonsepsi paling besar dari orang tua ya Bu, Iya, yang benar. bahwasannya belum paham betul nih apa jurusan kecantikan ini tujuannya kemana. Nah tadi seperti yang Ibu bilang, salah satu keuntungan masuk jurusan sekolah nih, jurusan kecantikan adalah sertifikat ya kan Bu. Nah apakah ada keuntungan-keuntungan lain ketika anak-anak masuk ke dalam jurusan beauty and spa? Tentunya banyak ya kan. Yang pertama itu sudah pasti setamat sekolah, kalaupun mereka tidak mau kuliah, mereka udah bisa buka usaha sendiri, ya kan? Apa yang mereka pelajarin itu adalah bekal mereka, keterampilan yang mereka punya itu. Nah, kalaupun mereka misalnya tidak mau menggelutinya lagi, mereka bisa buka usaha lalu mempekerjakan orang, gitu ya kan? Kemudian mereka juga bisa jadi pengusaha. Contohnya ya kan di pengusaha di bidang kosmetik. Kan banyak itu kan. Sekarang banyak brand-brand yang keluar ya kan. Jadi mereka bisa juga mengarahnya ke situ. Jadi sebenarnya banyak sih keuntungannya untuk mengambil sekolah kecantikan ini. Benar sih, saya juga banyak lihat di sosial media ya Bu, salah satu MUA itu banyak dari orang-orang yang belajarnya secara otodidak. Iya benar. Ya kan, nah menjadi MUA bahkan artis kenal sampai diundang-undang sampai namanya setenar sekarang. Bukan kemungkinan yang gak mungkin nih anak-anak dari SMK kita bisa buka peluang sendiri. Iya ya kan, benar. mulai dari dikontenin, ya kan mungkin make upin tetangga Iya, atau benar. siapapun sumber rezekinya lebih jelas ya kan Bu. Oke, kita balik ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sudah masuk di jurusan kecantikan. Apakah menurut Ibu beauty standar anak-anak ini berbeda dan sehingga dapat memupuk rasa percaya dirinya? Tentu, karena di pelajaran mereka pun, di elemen pelajaran mereka itu bukan hanya tentang praktek kecantikan yang diajarkan, tapi dari mulai bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, sampai ke proses mereka untuk duduk, berdiri, pelayanan prima mereka menerima tamu, itu semua diajarkan. Jadi sangat-sangat berpengaruh ke anaknya. Dari mulai mungkin yang tadinya mereka yang tidak berani berbicara, diharuskan untuk bisa berbicara dengan orang banyak. Yang tadinya mungkin mereka malu untuk menunjukkan kemampuan mereka, ya diharuskan mereka untuk bisa menunjukkan bakat mereka. Jadi memang memacu mereka itu untuk lebih memupuk percaya diri mereka lah. Karena kan kita bertemu dengan orang banyak Klien kan ya kan. selalu. Iya. Berarti selain harus pandai make up, nail art, komunikasi harus baik ya Iya, Bu, dan itu salah benar. satu untuk memupuk kepercayaan diri mereka. Iya, benar. Apalagi tentang beauty standar. Sekarang siapa sih yang nggak pengen cantik ya Bu? Iya, benar. Kayaknya keluar beli bakso aja kayaknya harus touch up, harus make up, harus Iya, cantik benar. gitu ya. Apalagi seorang anak jurusan kecantikan. Nah, sejauh ini sepanjang Ibu mengajar anak-anak SMK, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi siswa? Kalau tantangan mungkin lebih ke ini ya, karena mungkin mereka mikirnya itu kan kejuruan nih, jadi kemauan mereka untuk terus praktek itu selalu gitu. Jadi kadang-kadang mereka ini tidak fokus lagi untuk pelajaran umum ya kan, misalnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lainnya itu mereka mikirnya untuk apa belajar itu, toh nanti kan ujung-ujungnya saya terjunnya di bidang kecantikan. Padahal kalau di SMK tetap harus itu kan sebagai pendukung, salah satu pendukung kan untuk mereka bisa memang lulus di bidang di tingkat SMK. Jadi kadang-kadang anak-anak ini kenapa kok ke lab? Ya mau praktek Bu, tiap hari kepengennya praktek terus gitu. Itu aja sih sebenarnya tantangannya. Itu ya tantangannya Bu, karena pengen semuanya bisa, jadi pengennya terus-terusan praktek nih Gimar ternyata. Nah, kenapa nih Bu, terakhir kenapa anak-anak Gimers di luar sana itu harus pilih jurusan kecantikan di SMK Galangisa Mandiri? Ya itu sebenarnya itu yang menjadi saya juga bangga sih sebenarnya, karena saya juga kan sebenarnya guru baru nih di sini ya kan. Jadi pertama kali saya menginjakkan kaki di SMK swasta Galangisa Mandiri, saya sangat terpukau melihat keadaan labnya, sekolahnya yang benar-benar dari tingkat kebersihan, dari tingkat kenyamanan,
fasilitas itu memang sangat baik gitu. Jadi kelengkapan alat juga sangat oke gitu, sangat-sangat mendukung untuk bisa melaksanakan praktek dengan baik, itu sangat-sangat mendukung untuk anak gitu. Jadi nggak salah memang kalau misalnya memang ada basic atau talenta di bidang kecantikan, pilihlah sekolah SMK Galang Insan Mandiri. Apalagi nih Gimer, saat ini SMK Galang Insan Mandiri masih punya promo untuk teman-teman yang mau masuk jurusan kecantikan dan spa. Ada promo 1,5 juta untuk kalian yang akan masuk ke jurusan kecantikan dan spa. Kira-kira ada nggak Bu closing statement untuk Gimers-Gimers di luar sana atau tentang orang-orang yang ingin tampil cantik? Katanya kan cantik itu mahal ya kan. Betul. Tapi kalau misalnya kamu terampil di bidang kecantikan, pasti cantik itu nggak akan mahal lagi karena sudah ahlinya. Apalagi kalau masuk di jurusan kecantikan dan spa SMK Galang Insan Mandiri. Oke, sampai di sini aja bincang-bincang kita kali ini Bu. Mungkin nanti ada part 2-nya lagi. Kalian kalau mau request konten kecantikan apa, bisa komen di YouTube kita. Oke, see you Gimers.